syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih setia. Rahmat-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, dan Kau selalu tunjukkan segala kasih setiamu, kebaikan-Mu hari demi hari sampai hari ini Tuhan. Betapa kami sangat mengucapkan syukur sedalam-dalamnya Tuhan. Betapa kami sangat berterima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami, khususnya kami Tuhan, seluruh jemaat keluarga besar GPGH Tuhan. Dan sore yang indah ini Tuhan, kami juga mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan dan berikan buat kami berkumpul di rumah dari keluarga Bapak Ibu Wibowo Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan. Kami bersekutu bersama-sama keluarga hamba-hamba-Mu di tempat ini. Bersama-sama Tuhan kami akan Tuhan belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami bersekutu memuji, menyembah kepadamu Tuhan. Kami mendalami setiap isi hati-Mu lewat renungan-renungan firman Tuhan. Kami boleh berbagi Tuhan, sharing-sharing akan kami mendapatkan firman-Mu Tuhan. Dan kami akan semakin dikuatkan, kami semakin disegarkan Tuhan. Kami semakin berakar kuat di dalam pengajaran-Mu Tuhan, di dalam firman-Mu Tuhan. Agar kami boleh lebih lagi mengasihi-Mu dengan kami terus melakukan setiap perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Hidup senantiasa terus dalam kekudusan-Mu Tuhan, dan selalu mencari kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi yang bertugas pada sore hari ini Tuhan, pemimpin pujian, main musik Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Gembala Tuhan. Tuhan Kau memberkati semua, campur tangan, ambil alih ibadah home Bible study ini Tuhan. Dan kami semua yang kami kerjakan, lakukan sore hari ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu.
Dari awal pertengahan dan selesainya Tuhan, ibadah persekutuan HBS ini Bapa, di rumah keluarga besar tempat ini, Engkau campur tangan Bapa, sampai selesainya Tuhan. Engkau yang ambil alih dan Engkau yang berkuasa mengurapi semua kami semua dan seluruh sidang jemaat-Mu yang kami bersama-sama berkumpul di tempat ini. Dan ampuni juga segala kekurangan kelemahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berlaku salah kepada kami. Dan segala hormat, pujian dan doa yang jauh dari sempurna ini kami mulaikan semua Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Mari kita akan memuji Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Depan hati kita dan dengan lagu pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita minta untuk doa firman Tuhan, Ibu Handoko. Terima kasih Bapa, berkumpul Tuhan di tengah Bapak Tuhan dan keluarga. Mari Tuhan untuk beribadah kepada-Mu, dibesarkan nama-Mu, kami menerima berkat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin Tuhan kami dalam menaikkan puji-pujian. Biarlah Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan menerima setiap pujian kami Tuhan, pujian kami merupakan apa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan akan hati-Mu. Dan juga sebentar ya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Kau buka setiap mata hati rohani kami Tuhan, supaya Tuhan kami boleh mengerti ya Tuhan, memahami, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau urapi yang kami menyampaikan firman-Mu, urapi dengan roh hikmat dan mayang dari Engkau Tuhan, untuk menghilangkan setiap rahasia firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjadi pelita ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati yang kami yang sudah memimpin pujiannya Tuhan, berkati ya Tuhan dalam setiap kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa salah kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore. Puji Tuhan, kita sore hari ini dapat
kembali berkumpul dalam home Bible study atau PA di rumah masing-masing, rumah jemaat, dan kita bersyukur mengucapkan terima kasih pada Bapak Hari Wibowo dan keluarga yang telah buka pintu rumahnya untuk kita sekalian, dan kita bisa bersama-sama sharing firman Tuhan, kita bersama-sama bisa bersaksi, ya, kita bersama-sama bisa saling menguatkan, ya. Jadi setelah nanti kita membahas firman Tuhan, kita akan sama-sama sharing, dan nanti kesempatan pertama dari tuan rumah, ya, nanti ada kesaksian. Kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari surat Yohanes, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 sampai 24, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Berbahagia kita yang membaca, mendengar, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-19 dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Demikianlah artinya ini nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya, ya. Demikianlah kita ketahui. Misalnya ayat yang ke-16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bukan artinya kita mau disalib, ya, harus disalib dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-17, kemarin kita sudah bahas, ya Bapak Ibu, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya, ini satu contoh di mana kita dikatakan menyerahkan nyawa kita. Ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari tentang menyerahkan nyawa kita. Itu bukan menyerahkan dalam arti kita mau disalib dan lain sebagainya, tetapi contohnya misalnya kita membantu sesama kita, ya. Kemudian dikatakan, anak-anakku, dikatakan apa? Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu seringkali kita bicarakan, kasih itu juga seringkali kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan satu, kalau saya katakan di PA Kamis, belajar bareng Tabernakel, ya, kemarin saya katakan bahwa pertanyaan yang akan terus kita pelajari sepanjang hidup kita adalah seperti yang ditanyakan kepada Yesus, siapakah
sesamaku manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang pertanyaan terus kita akan pergumulkan sepanjang hidup kita. Karena seringkali seperti yang saya katakan, kita menganggap sesama kita itu adalah orang yang misalnya sama-sama satu suku atau sama-sama satu politik, arah politik, satu pilihan politik, baru kemudian sesama. Kemudian yang berbeda artinya bukan sesama dan lain sebagainya. Tapi kita belajar sepanjang hidup kita untuk seperti orang Samaria yang baik hati, ya. Dimana dia walaupun dianggap sebagai seorang Samaria, yang mungkin orang Israel itu menganggap orang Samaria itu lebih rendah, mungkin seringkali dihina dan mungkin tidak mau diajak bicara dan lain sebagainya. Tetapi orang Samaria ini ketika dia melihat ada orang Israel, orang Yahudi jatuh mungkin dipukuli oleh penyamun-penyamun, dia mau menolong, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka seperti firman Tuhan tadi, demikianlah, ya, dari contoh-contoh kasih itu, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran kalau kita dikatakan bisa untuk menjadi saksi, menjadi terang, dan bisa mengasihi sesama kita. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, supaya jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin pernah mengalami yang namanya dituduh bukan oleh orang tetapi hati sendiri, ya. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian melihat orang yang mungkin mengalami musibah, mengalami berbagai macam kemalangan, terus kemudian rasanya hati kita tertuduh kalau tidak menolong, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi satu contoh bagaimana hati kita, hati nurani kita itu bisa menuduh kita kalau kita melakukan sesuatu yang sebenarnya perlu kita lakukan, ya. Maka kemarin kita belajar tentang menutup pintu hati. Jangan sampai kita menutup pintu hati ketika ada saudara yang mungkin sesama kita dan lain sebagainya yang mengalami kemalangan, mengalami berbagai macam situasi, kondisi yang tidak mengenakkan dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita sepanjang hidup ini akan terus mempelajari hal ini, Bapak Ibu. Maka pelajaran tentang kasih itu walaupun teorinya sudah banyak, tetapi kita terus belajar mempraktikkan, ya, dalam kehidupan kita itu yang tidak mudah, dalam kita mengasihi sesama kita siapapun itu dan lain sebagainya. Dan dimungkinkan Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengalami kondisi-kondisi atau kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak ideal, ya, yang tidak sesuai dengan bayangan kita dan lain sebagainya, ya. Ini dimungkinkan kita bisa mengalami apakah kita dikatakan menuruti hati kita atau kita kemudian menutup pintu hati kita dan lain sebagainya, ya. Sebagai contoh, ya, misalnya dalam kehidupan saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya waktu saya diminta bantuan untuk membantu mengajar, ya, ekstrakurikuler band, ya, di mana di SMP Kristen, ya. Karena mereka kekurangan pengajar, sudah kekurangan pengajar, sekarang kekurangan murid, tahun ini tidak mendapatkan murid, ya. Jadi cuma 2 murid lalu dipindahkan ke BM, ya, Bakti Mulia, sehingga kelas 1-nya kosong, ya. Nah, jadi sudah kekurangan pengajar, yang guru tetapnya hanya 2 orang. Kalau standarnya katanya 12 kalau nggak salah, ya Bapak Ibu, standarnya 12. Sudah gitu pendapatannya tidak UMR, ya, di bawah UMR dan banyak lain sebagainya. Maka kita melihat kita seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang dalam kacamata kita sebagai manusia itu tidak ideal, ya.
tapi bagaimana kita bisa membantu di mana diperlukan, ya. Mungkin kalau saya sebagai orang tua pun mungkin mikir ya Bapak Ibu, kalau ada anak kemudian akan kita sekolahkan di sana pasti mikir janganlah, kan masa depannya nanti bagaimana, ya. Tapi di sisi lain saya sebagai seorang yang mungkin punya sedikit ilmu musik gitu ya, ketika diminta bantuan saya cuma jawab oke, saya bantu. Maka kadang saya membantu di mengajar musik di sana ya Bapak Ibu. Kondisi yang tidak ideal, jangan dibandingkan dengan anak-anak misalnya sekolah-sekolah favorit gitu ya. Jadi secara menangkap pelajaran, secara semangat dan lain sebagainya, kadang sudah keder duluan, ngelokro duluan. Wah, saya tidak seperti yang lain dan lain sebagainya. Gimana kita kadang dihadapkan pada kondisi yang tidak ideal, tapi dalam kondisi tersebut, kalau Paulus katakan kita bisa sedikit berperan. Ya, kalau Paulus istilahkan di Efesus pasal yang keempat, misalnya Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya, dikatakan oleh penulis Efesus ya, Rasul Paulus katakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, ya, atau dalam bahasa lain dikatakan korup, perkataan yang dikorupsi, ya, perkataan yang tidak sesuai kebenarannya yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Ini yang bisa kita renungkan, membangun di mana perlu. Kita mungkin ditempatkan, Bapak Ibu sekalian, bisa dimungkinkan kita ditempatkan di tempat-tempat yang mungkin tidak ideal, ya, seperti saya katakan tadi. Tetapi mari kita belajar untuk membangun di mana perlu. Salah satunya dengan apa? Misalnya dengan perkataan. Ya, saat orang mungkin tidak semangat, orang ngelokro, orang merasa rendah diri, kita bisa gunakan bukan hal yang lain, tetapi perkataan kita. Misalnya apa? Semangat, ya. Semangat. Ya, kita bisa gunakan perkataan kita seperti itu. Membangun, ya. Membangun di mana perlu. Ya, ini Bapak Ibu saya sekalian. Jadi dimanapun kita ditempatkan dan lain sebagainya, kita bisa membangun. Mungkin kita tidak dengan bentuk harta benda, kita tidak dengan bentuk yang lain, tetapi salah satu yang bisa itu adalah perkataan. Ya, maka tema remaja itu ya, tema remaja semester ini adalah Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, ya, telinga seorang murid, sehingga dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menyemangati kalau kita dihadapkan pada orang-orang dengan kondisi seperti itu? Kadang kita tidak bisa banyak bicara, yang bisa kita katakan hanya semangat, ya, sabar, ya, masa depan ada di tangan Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin kita dihadapkan pada kondisi yang ideal, ya, kondisi yang enak semuanya, anak-anaknya luar biasa semua, pintar-pintar semua, mungkin mereka tidak terlalu perlu disemangati. Tetapi ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak ideal dan lain sebagainya, disitulah mungkin Tuhan menempatkan kita untuk bisa membangun di mana perlu dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, misalnya kita melihat lagi dalam kitab Ester. Ya, silakan Bapak. Biar. Ya. Dalam kitab Ester pasal yang keempat. Ester pasal yang keempat ayat yang
yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ester 4 ayat 12 sampai 14. Ester pasal 4 ayat 12 sampai 14. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ya, terima kasih. Waktu itu orang Yahudi sedang menghadapi ancaman pemusnahan massal atau genosida mungkin ya istilahnya dari Haman. Dan kita melihat Bapak Ibu sekalian, Ester waktu itu dimintai tolong oleh Mordekai, tapi dia katakan sangat sulit untuk menjumpai raja. Ya. Kemudian Mordekai katakan, jangan kira karena engkau di istana, engkau jadi ratu, engkau akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Siapa tahu, ya, ini yang kita garis bawahi, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ya, Bapak Ibu, kita ditempatkan Tuhan dimanapun kita berada. Ya, kadang mungkin kita mengalami kondisi-kondisi yang seperti saya katakan tadi tidak ideal, yang penuh tantangan, yang tidak seperti yang lain dan lain sebagainya. Tetapi kita ingat ayat ini, siapa tahu justru karena ada kondisi itu kita ditempatkan di situ. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka dalam hidup ini pun kita belajar untuk dikatakan mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya. Nah, selain kemarin pengalaman seperti itu, yang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa dihadapkan pada hal-hal yang seperti itu. Ya, dulu waktu saya kuliah pun di Jogja, misalnya ada berbagai macam pilihan sebenarnya. Kalau orang bisa main musik itu ada gereja-gereja besar, ya. Kalau mau ikut pelayanan musik bisa ke, misalnya kalau di Jogja itu Keluarga Allah, itu kan besar. Kemudian Aletheia itu besar dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya merenungkan, ya di mana perlu, ya, dan mana yang kemudian kita ditempatkan Tuhan untuk membangun. Maka saya pilih satu persekutuan kecil, ya, persekutuan mahasiswa Kristen. Di situ komunitasnya kecil, tidak sebanding dengan gereja-gereja besar. Tapi saya merasa bahwa Tuhan menempatkan saya di sana untuk membangun di mana perlu. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, ya, kita apa yang dikatakan Rasul Yohanes tadi. Kalau kita mengetahui satu situasi yang perlu mungkin kita ada di sana, mari kita bantu. Jangan sampai kita tidak bantu kemudian hati kita tertuduh. Ya. Hati kita selalu ibaratnya ayo bantu. Hati kita tertuduh seperti yang dikatakan Rasul Yohanes. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka kita jangan sampai kita terpesona hanya hal-hal yang besar, hal-hal yang mungkin menyenangkan, hal-hal yang enak, hal-hal yang luar biasa. Tetapi kadang di sekitar kita ada hal-hal yang kecil, ada mungkin hal-hal yang kita tidak kita tidak perkirakan ternyata itu membutuhkan. Ya. Maka seperti tadi dikatakan Rasul Yohanes, apakah hati kita menuduh? Apakah hati kita tertuduh? Misalnya ada hal-hal seperti itu. Nah, ini yang pertama tadi bahwa dikatakan membangun di mana perlu. Ya. Yang kedua, siapa tahu justru Tuhan menempatkan kita kadang di posisi-posisi yang sulit. Ya. Kadang bukan hanya di posisi sulit Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara sekalian nanti mungkin menghadapi orang-orang, ya, kadang juga orang-orang sulit. Ya, orang-orang sulit itu artinya diomongi ora gelem, dinasehati ora gelem, ya, dikasih
wawasan, tidak mau terima, mau menangnya sendiri, punya kebenaran sendiri, itu orang-orang sulit. Ya, justru kadang kita ditempatkan di posisi seperti itu karena memang Tuhan dikatakan memandang kita perlu di sana. Ya, ini Bapak Ibu sekali. Maka satu saat mungkin nanti kita akan mengalami, ya, baik kita sekarang maupun generasi yang akan datang, anak-anak muda, remaja, satu saat akan berinteraksi dengan orang-orang, satu saat akan menjadi pemimpin dimanapun. Selalu ingat ketika ada kondisi sulit, jangan kita kemudian langsung, wah sudahlah, ya capek. Tapi justru mungkin Tuhan sedang tempatkan kita di situ, Tuhan punya rencana kita di situ, dan Tuhan inginkan kita di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita kembali ke 1 Yohanes pasal yang ketiga tadi, dikatakan oleh firman Tuhan ayat 19, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ya, ketenangan hati, menenangkan hati itu bukan hanya sekedar kita berdoa, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, kemudian hati kita tenang. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat ini Bapak Ibu, ketenangan hati juga bisa terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang Tuhan gerakkan di hati kita. Entah itu berbuat sesuatu kepada siapapun, atau mengerjakan sesuatu yang orang lain tidak mau kerjakan, atau kita mengambil tanggung jawab yang orang lain tidak mau ambil, dan lain sebagainya. Rasanya mungkin berat, tetapi hati kita menjadi tenang. Ya, karena apa? Itu yang dikatakan digerakkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab jika kita dituduh olehnya, oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ya, Allah adalah lebih besar daripada suara-suara hati kita, daripada berbagai macam mungkin kekhawatiran kita, tuduhan-tuduhan hati kita, dan lain sebagainya. Dan dikatakan serta mengetahui segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya dan sampai di ayat-ayat ini, dikatakan mari kita mengasihi seperti kemarin sebenarnya, ya, temanya mengasihi bukan sekedar hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi juga dengan perbuatan dan dalam perbuatan, ya, dengan perbuatan dan dalam kebenaran, ya, dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita dihadapkan pada berbagai macam situasi, nanti mungkin kita akan menghadapi dan lain sebagainya, patokannya seperti kemarin, ya. Apakah ini ada dalam kebenaran, ya, apakah hati kita kemudian saat ini kita belajar terus, ya, menuduh kita, atau kita lakukan kemudian hati kita tenang, ya. Ini Bapak. Maka dalam panggilan kita, saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan memanggil kita itu macam-macam, ya. Komunitas kita juga macam-macam, ya. Panggilan hidup kita, pekerjaan kita itu macam-macam. Tapi satu hal, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah, selalu ingat, ya, bahwa apa yang bisa kita lakukan, membangun di mana perlu. Itu salah satu wujud kita mengasihi dengan perbuatan. Yang kedua, dikatakan bukan kebetulan ketika Tuhan menempatkan kita di situasi yang sulit atau menantang. Ya, Tuhan ingin kita terus berkembang, Tuhan ingin kita terus lebih mengenal sesama kita. Ya, karenanya Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin menjadi firman Tuhan dan juga perenungan di sore hari ini. Kiranya dikatakan hati kita bisa tenang. Karena apa? Karena kita melakukan perbuatan kasih, ya, yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun panggilan kita,
Ya, tidak ada yang terlalu sulit ketika kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan kita melakukannya dengan ketulusan, bukan dengan keterpaksaan atau dengan hal-hal motivasi yang lain. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan untuk sore hari ini, kita bisa mungkin nanti sharing pengalaman-pengalaman kita, mungkin hal-hal dan banyak hal yang bisa memberkati, bisa membangun saat ini. Ya. Puji Tuhan. Ya. Pertama saya serahkan kepada tuan rumah ya untuk kata-kata. Shalom. Pertama-tama kami puji Tuhan pada saat ini kita akan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul ibu kami dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Penasehat, Bapak Ibu Pendeta saya, beserta Bapak Ibu semuanya yang sudah kerso rawuh ke sini. Mohon maaf tempatnya kurang terkenal, punya-punyaan ya Bu, ngapunten. Minta maaf nanti juga mungkin dalam penyampaian ala kadarnya kami bisanya hanya sangat-sangat sederhana apa adanya. Kemudian kami juga mau menyampaikan sedikit cinta kasih Tuhan untuk kehidupan kami. Terlebih-lebih kami mengucap syukur untuk anak kami Vila yang kemarin Tuhan masih memberikan perpanjangan umur yang ke-12 tahun. Nanti kami juga minta bantu doa semoga kedepannya anak kami baik Vila maupun Aga sukses dalam studinya, dalam masa depannya, dalam semuanya dimudahkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua di sini kami itu mempunyai ya bukan sedikit pergumulan ya. Kalau menurut orang Jawa itu ya dibilang abot ya ora abot, dibilang enteng kok ya ora enteng. Nah itulah sedikit kami cerita permasalahan untuk rumah ini. Rumah ini itu aslinya kemarin untuk 3 bersaudara, kemudian dari keluarga Pak Bowo itu disuruh nek orang Jawa istilahnya balang untuk kakaknya yang di Jakarta. Nah, puji Tuhan masih kurang separuh kewajiban kami. Nah, mikir saya itu begini Bapak Ibu, saya itu kan namanya kematian, rezeki atau apa kan kita itu tidak tahu. Mikir saya ya Pak, sewaktu-waktu aku mati DC atau Papa mati DC. Nah itu saya itu mikirnya gini saudara-saudara, jangan sampai permasalahan rumah ini itu belum selesai. Yang saya inginkan semoga Tuhan membuka jalan, membuka berkat buat kami untuk melunasi tanggungan kami yang harus dibayar ke almarhum Pak Agus, kakaknya Pak Bowo nomor 1. Nah itulah saat sekarang mungkin bagi orang-orang dunia ada yang bilang zamannya sulit, cari uang apa-apa sulit, apa-apa sulit. Tapi iman kami hanya mengandalkan Tuhan. Dulu kami ditolong, kapanpun Tuhan pasti akan menolong saya. Iman kami cuma itu, kami mengandalkan Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana caranya Tuhan mau menolong kami, tapi yang kami imani Tuhan akan buka jalan, tepat waktunya segera selesai permasalahan kami ini. Hanya itu saja mungkin unek-unek dari saya dan juga suami saya. Mungkin nanti juga minta bantu doa, semoga Tuhan memberkati apa yang kami usahakan. Tuhan membuka jalan berkatnya tingkat-tingkat lain dicurahkan sehingga jangan sampai ya itulah tadilah sebelum udah bisa melunasi. Nah itulah yang menjadi beban karena kemarin itu sudah masih ibaratnya sudah ayam gitu lah. Sekarang kok saya itu
diingatkan namanya kematian atau apa-apa kan kita itu tidak tahu. Lah saya itu pikirnya secepat, ya bukan secepat mungkin, kehendak Tuhan, waktu Tuhan lah biar yang mengatur. Semoga jangan sampai apa yang tidak kami inginkan itu terjadi, terlebih-lebih untuk anak-anak kami. Terima kasih, mohon maaf sekali pada Ibu Nasihat, Bapak Ibu Pendeta Yesaya, kami sekeluarga itu sering repoti apa-apa bantu doa, apa-apa bantu doa, dan juga kepada semua saudara-saudaraku jemaat GPGH yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Demikian waktu saya kembalikan kepada suami saya. Biar nggak tegang. Kembalikan lagi. Sudah cukup Om ya. Oh, cukup, Pak. Ya, kita bersyukur kemarin Villa pertambahan umur ya 1 tahun. Nanti kita doakan, dan juga untuk pergumulan keluarga di tempat ini, ya Tuhan kiranya tolong dengan berbagai macam jalan, ya Tuhan yang punya kuasa atas semuanya. Allah Maha Kuasa. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan yang ingin bersaksi atau menambahkan sharing tentang firman Tuhan, monggo. Selamat sore Ibu Bapak sekalian yang ada di sini. Saya mau menyaksikan cerita kasih Tuhan sebenarnya kemarin di Butejo, tapi berhubung saya datang terlambat, duduknya di depan, nggak bareng-bareng, jadi bingung buat maju. Nah, dari saya menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan waktu di Cinemen. Kayak saya dapat penyakit yang saya juga nggak tahu, minggu pagi saya dari gereja sama papa, tiba-tiba Seninnya saya dapat ya mensewa mau deh semacam kayak ambeien gitu kan. Sampai saya hari Senin itu saya udah bilang sama Bapak Pendeta, saya nggak sama yang buat pelatihan kur, saya bilang saya nggak ikut pelatihan kur, mergo saya ada besan dari Muntilan mau datang, masa saya nggak ada kan, saya pengen, oh ya nggak apa-apa Bang. Saya udah biasa pulang itu biasa itu, saya beres-beres rumah. Saya pikir tenaga saya masih bisa karena kan minggu saya otomatis kan nggak ada kegiatan di sekolah kan, ya. Saya sorong meja, sorong tempat segala, sama sorongi oma itu ya mungkin. Saya udah lama memang itu penyakit itu, karena dulu maaf ya melahirkan Marita kan gede 4,3. Nah mungkin itu dokter juga udah pernah mengatakan juga itu nggak bisa sampai 80, kata ke satu keduanya saya pernah operasi ambeien, itu juga dokter sekarang udah meninggal di RSU. Ibu saya memohon jangan sampai ngangkat berat, bilang nanti kalau ngangkat berat mungkin di sininya bekas operasi nggak apa-apa, tapi menyimpang yang lain jadi gitu. Oh iya sekarang, tapi karena saya pikir udah 91 kesini kan berarti udah lama, pikiran saya udah biarin lah, udah ceritanya kayak orang kuat lah gitu, kayak Samson lah, saya geser itu. Senin, Selasa saya nggak apa-apa itu, pulang dari sekolah kok rasanya nggak enak, saya bilang kenapa ya, tapi nggak keluar bercak darah gitu, enggak, biasa cuma kok terasa itu keluar segini. Terus saya bilang, ya ampun Tuhan, ada apa ya? Sebelum di tengah jalan saya mau naik dicek, loh kenapa Bu? Maaf loh Pak, saya bilang saya pelan-pelan banget ini soalnya. Kenapa sakit? Tadi pagi nggak apa-apa, saya ngantar Ibu. Nggak apa-apa sih Pak, tapi nggak tahu ini. Ya sampai saya pulang dari Pendawa 3 itu sampai di rumah setengah jam. Saking saya mau minta tolong sama siapa, karena nggak ada orang kan, saya kiri kanan beban itu, saya cuma bilang Tuhan tolong sampaikan saya sampai di rumah, jangan sampai saya jatuh, masalah dari Pendawa 3 ke dalam paling nggak ada 100 meter ya. Saya bilang sama sepanjang jalan tuh saya berdoa mau ke kiri kanan nggak ada yang bisa saya tolong kan. Saya bilang Tuhan, saya bilang saya cuma hanya Tuhan yang saya minta tolong, berikan saya kekuatan.
Terus semakin saya berjalan semakin itu kegesek, jadi semakin kayak keluar. Sampai udah di ujung SD 4 itu kan turun lagi begini. Ya ampun Tuhan, saya lihat ke bawah, rumah masih jauh banget ya bilang, Tuhan gimana ya, saya bilang itu. Saya mundur nggak mungkin, saya maju juga sakit, saya bilang, tapi saya bilang, saya tetap iman, saya bilang Tuhan, saya minta tolonglah, saya bilang, hanya Tuhan kekuatan saya, pegangan saya bilang itu. Kalau memang saya bilang itu saya begini, kalau memang saya kemarin saya nggak jadi latihan, Tuhan kasih teguran ini, saya bilang saya minta ampun, saya bilang, tapi saya udah bilang sama semuanya saya nggak bisa ikut latihan, saya bilang gitu kan. Tapi saya turun ke bawah, nah kita kan rumahnya naik itu, saya naik lagi, ampun Tuhan, saya bilang, itu semakin kayak terasa banget itu kegeseknya itu sakit. Saya bilang, aduh ini kok apa lebih-lebih buat orang melahirkan sakitnya nggak kuat gitu. Saya tahan itu, saya sampai ini. Sampai di dalam saya memuji Tuhan, saya bisa naik sampai ke kamar, saya tiduran udah nangis saya. Terus cucu saya, kenapa Oma? Saya bilang nggak ini, terus lari ke bawah, nggak usah, saya bilang mama nggak apa-apa, saya bilang gitu, udah pada keluar aja nanti. Bilang gitu, mau apa dia berdoa sendiri, saya bilang gitu. Hari Selasa udah tetap saya berangkat lagi jualan. Hari Kamis mulai lagi tuh saya bilang, aduh Tuhan gimana, terus saya bilang, nah hari Kamis hari Rebonya itu sore saya nonton TV depan, tapi saya ingat dulu almarhum suami saya bilang, mah kalau ini sakit belakang itu tumit belakangnya itu diganjelin gitu. Kalau enggak awu yang panas itu di mana sekarang kan nggak ada yang nginin awu kan, ada itu saya jadi tapi sampai saya berdoa. Terus Dewi datang, kenapa Mama? Ya ampun, Mama kenapa nggak ngomong dari kemarin, Mama kok gini-gini. Terus gimana, berdarah nggak? Ya berdarah ini sih, tapi kalau buang air enggak, justru yang dia keluar itu pas saya enggak buang air, enggak, cuma itu kelihatan tes tapi semakin udah segini keluar itu, saya lihat sendiri, saya pegang itu segini. Saya bilang udah nggak apa-apa, enggak, aku tak boleh obat di Sipa 3 jam sekali minum itu. Sampai semalaman itu hari Rabu saya nggak tidur, sampai pagi saya tetap bikin jajanan lagi. Saya bilang saya nggak mau dihalangi sama penyakit. Bilang itu saya kuat karena saya nggak minta penyakit ini. Mungkin Tuhan tegur melalui kemarin itu, saya bilang gitu. Tapi saya percaya Tuhan kasih, tapi Tuhan menyembuhkan, saya bilang gitu. Dewi, saya Beatrice, gimana Mbak? Ini gimana? Dia bawa ke rumah sakit? Enggak, saya bilang saya nggak mau sama sekali dipegang Tuhan. Saya bilang saya mau jamaah dokter, tapi saya mau dipegang Tuhan, jamaah Tuhan yang mau membutuhkan, bukan dokter, saya bilang gitu. Dewi sekarang mama gimana? Ya udah saya berdoa. Terus sorenya itu hari Kamis, Cimeme ngebel itu, saya bilang iya pedas. Aduh saya bilang gimana ya, sakit pelan nih gak begitu. Tapi saya ngomong sama Cimeme, tapi saya berangkat pelan-pelan aja jalannya, soalnya kan nanjak lagi, saya bilang gitu ya. Tapi kan belum ada yang tahu saya punya halangan penyakit itu pas saya di mobil. Sampai di tempatnya dulu juga saya duduk begini aja. Aduh ya Tuhan, saya kok kurang ajar amat, duduknya di atas, saya bilang, sedangkan Pak Pendeta di bawah ya. Sama saya udah gini-gini sambil berdoa ya, sambil nyanyi sambil berdoa, Tuhan saya minta hari ini juga, detik ini juga Tuhan angkat penyakit saya, Tuhan angkat, saya bilang ini ambilin saya mau turun, saya enggak sepantasnya, saya bilang di bawah ada Ibu Penasihat, Bapak, Ibu Gembala, saudara-saudara sekalian, masa saya di atas seperti kayak raja, saya bilang gitu ya. Dalam batin saya itu, saya puji Tuhan ya Tuhan. Saya udah Tuhan, saya geser gini Tuhan, kok kayak gini, kayak Tuhan, bener apa ya, terus segini lagi. Aduh saya seperti kayak apa ya, maunya panas dikasih es langsung berep kayak itu. Bener dah, saya sampai pulang terus kayak saya ngomong Bu Bapak gimana, udah ini. Terus Cimeme tanya lagi, udah padahal saya lagi mau berangkat tuh, di ampun segini tuh masih. Terus saya juga terima kasih juga buat Mbak Yuli yang telah mendoakan saya waktu itu kan. Saya bersyukurlah masih ada saudara-saudara saya bilang saya yang mau mendoakan saya ya, walaupun mungkin apa ya nggak sepantasnya lah saya minta doa selain doa diri saya sendiri, karena itu penyakit diri saya sendiri. Tapi Mbak Yuli udah mendoakan, dan saya juga bersyukur juga pada saudara seiman saya yang sudah mendoakan, juga Bapak Ibu Gembala, Ibu Rasa yang selalu tanya dan selalu berikan semangat buat saya. Saya terima kasih. Sampai minggu kemarin juga saya masih masuk gereja itu, Ibu Penasihat gimana?
udah Bu, saya udah sembuh, saya bilang gitu. Benar, tanpa ada jamahan dokter, tapi saya tetap imani dengan saya berdoa kalau pagi itu aja. Itulah kesaksian saya yang mungkin antara percaya enggak penyakit itu yang betul-betul sakit, seperti ya mungkin ibu udah pernah melahirkan ya kayak gitu, sakit banget. Tapi saya rasakan emang jamuan Tuhan lebih besar lah, lebih berkuasa waktu sungguh-sungguh meminta sama Tuhan. Itulah kesaksian dan terima kasih menjadi kekuatan buat saya juga, buat semuanya. Amin. Terima kasih Tante. Tuhan yang semakin menyembuhkan, memberikan ya dengan sempurna. Bapak Ibu adalah silakan yang ingin saksi. Bunda. Terima kasih Pak. Yang pertama saya mengucapkan saya bersyukur pada Tuhan dan mengucapkan terima kasih untuk firman-Nya yang semakin saya untuk mengerti, memahami apa yang dimaksud dalam firman tersebut. Yang kedua, saya juga mau bersaksi. Orang Jawa bilang uang itu uang sinawang. Yang tertawa bukan berarti dia itu tanpa masalah. Yang menangis belum tentu dalam hatinya bersedih. Dan setiap orang juga mempunyai permasalahannya sendiri-sendiri. Demikian juga saya. Saya setiap hari itu adalah masalah. Dan masalah itu untuk menguji, membangun, menegur saya untuk saya bisa menjadi lebih dewasa. Karena meskipun umur saya sudah banyak, tetapi kadang saya merasa bahwa saya itu anak-anak. Kadang saya merasa tidak dewasa. Iya. Saya bersyukur salah satu masalah yang kami hadapi, bukan satu ya, banyak sebenarnya, banyak. Dan masalah itu yang satu belum lagi selesai, sudah muncul masalah yang lain. Yang lain belum selesai, muncul lagi masalah yang lain. Demikian terus menerus. Dan itu kalau kita tidak kuat-kuat, khususnya saya, kalau saya ini tidak kuat-kuat, tidak berserah kepada Tuhan, tidak berdoa, mohon kekuatan, mana mungkin saya mampu gitu. Yang pertama, kemarin belum lama ya, keponakan Tatarikan itu ada benjolan di lehernya, itu saya ajak ke gereja. Benjolan di leher itu setelah dibiopsi, hasilnya dia terkena TB kelenjar. Nah, TB kelenjar itu tidak mungkin datang langsung di tempat saya langsung kena TB, itu kan tidak mungkin. Itu pasti ada gejala awal dan itu butuh waktu berkembang sehingga menjadi TB itu. Pengobatan harusnya 6 bulan rutin. Dia malah pilih pulang, tidak mau mengikuti saran dokter untuk berobat di sini. Kemudian yang kedua, Senda juga ada benjolan ketika si Jupri itu biopsi. Senda itulah yang mengurus semuanya, dari ngantar, dari menjelaskan ini untuk ini, itu Senda. Tapi justru pada waktu dia mengurus Jupri itu, dia muncul benjolan di sini 3. Kemudian bulan Desember tahun kemarin muncul benjolan di sini sebesar jengkol, tapi empuk 1 sebesar jengkol, yang di sini 3 sebesar kelereng. Akhirnya dokter juga mengatakan dibiopsi. Tetapi ternyata dokter itu tidak biopsi, diambil semua.
diambil semua. Terus ya sudahlah diambil semua, nggak apa-apa lah. Tetapi dokter itu sebetulnya tidak minta izin, sebelumnya tidak minta izin dulu, ini mau diambil semua. Mengatakan biopsi saja. Setelah diambil semua nangis kan Senda. Tetapi ya sudahlah, nggak apa-apa, diambil semua, dokter lebih tahu. Saya bilang gitu, nggak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Akhirnya hasilnya semuanya negatif, puji Tuhan. Terus sekarang leher lagi Pak tarikan, lehernya di sini. Di sini itu ada bengkak. Kemudian periksa sana, periksa sini, hasilnya Pak tarikan itu steroid, gondok. Orang sama sini mengatakan saya jadi oh iya ya gitu. Wah, gue gara-gara beli kandang katanya. Saya pikir kalau Jupri mungkin iya, mungkin ya. Tetapi kan itu prosesnya lama untuk TB itu tidak langsung datang masuk kandang dia kena TB itu kan tidak mungkin. Awalnya sebelum datang ke sini pasti punya gejala-gejala dulu, tetapi tidak dirasa. Nah, yang kedua Senda itu kalau ke kebun tidak pernah masuk kandang. Dia hanya main-main saja di luar, main-main ke kebun. Dan Pak Tarikan, kalau Pak Tarikan itu memang dia merokok. Ya, jadi ketiganya itu masalah leher, benjolan di leher, tetapi kasusnya berbeda, bukan karena kandang. Saya mengartikan ini dari dua sisi. Satu dari sisi medis, memang itu tadi yang sudah saya ceritakan, bahwa ketiganya berbeda. Nah, kemarin ketika Senda mau berangkat ke Kediri, itu periksa dulu, katanya giginya berlubang. Ternyata ada 4 lubangnya. Kemudian ditambah baru 1. Wawancara dengan dengan dokternya, konsultasi dengan dokternya mengatakan bahwa benjolan yang di sini itu itu bukan apa-apa, itu pelanjeran. Pelanjeran itu kalau orang Jawa sakit di mana, yang terasa di mana gitu. Itu pelanjeran. Ini memang katanya kelenjar getah bening, pelanjeran dari gigi. Jadi ini suatu pelajaran juga bagi kita, anak-anak muda juga ini ya, yang suka permen, yang suka coklat, itu hati-hati kalau ada gigi berlubang, mungkin nanti akan bisa menimbulkan pelanjeran di leher. Nah itu makanya Senda itu negatif, tidak ada virus, tidak ada bakteri yang ada di kelenjar benjolan itu. Sedangkan Pak Tarikan memang tiroid, gondok, mau dioperasi silakan, tidak dioperasi ya nggak apa-apa katanya. Selama ini memang Pak Tarikan sama Rumah Sakit Wonosobo disuruh ke Jogja. Besok pagi dia berangkat juga ke Jogja untuk cek itunya lagi, 1 bulan sekali. Saya sendiri, loh kok di Jogja? Memang di sini nggak bisa. Saya juga tanya begitu. Tetapi karena dokter di sini ini mungkin dulu bekas muridnya, kemudian menyarankan begitu ya, daripada di sini pelayanannya atau nanti diambil juga seperti Senda dan ternyata itu tidak apa-apa, maka dilimpahkan ke Jogja. Jadi yang ketiga kasus ini itu arti yang pertama dari sudut medis. Kemudian saya mengartikan dari sudut rohani. Kristus adalah kepala jemaat. Jemaat untuk berhubungan dengan Tuhan lewat doa. Leher adalah penghubung antara kepala dengan tubuh. Maka saya mengartikan bahwa sebenarnya kami ini mendapatkan teguran, perbanyaklah berdoa, gitu. Itu saya mengartikannya seperti itu. Ada teman yang mengatakan, orang nono hubungan itu. Ya terserah, saya mengartikannya karena itu untuk menegur saya sendiri. Dan saya bersyukur ditegur. Memangnya kamu nggak pernah berdoa? Ya saya berdoa. Tetapi
Tapi kan tidak selalu doa saya itu diterima oleh Tuhan. Maka saya harus kami ini, keluarga kami ini juga harus bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Bukan berdoa tetapi pikiran melayang-layang. Mungkin doa kami ini tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Kami harus lebih banyak lagi untuk belajar berdoa. Itu kesaksian dari saya, dan saya mengucap syukur untuk peristiwa ini, untuk kejadian ini. Tuhan masih mengasihi kami, menegur dengan caranya sendiri. Untuk masalah-masalah yang lain masih banyak. Kalau mau ditanya, masalah Putarikan itu luar biasa. Apa yang saya alami, yang pernah saya alami, belum pernah dialami oleh Bapak Ibu semua. Tapi saya sudah mengalami itu. Yang lain yang tidak saya ceritakan, yang hanya saya ceritakan kepada Tuhan saja. Terima kasih waktunya, dan itu kesaksian saya. Syukur dapat memberikan pengalaman bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bunda kesaksiannya. Tuh, Pak Tarigan juga kita doakan Tuhan memberikan kekuatan selalu, ya, Tuhan menyembuhkan, ya, memulihkan. Apakah ada lagi Bapak Ibu sebelum kita berdoa syafaat? Monggo. Kita bisa membangun di mana perlu, ya, termasuk di persekutuan ini. Dari Karta, oke. Oh, yang lain ada? Dari Jakarta. Ini bosnya terus. Mbak Elia tuh kan. Saya sih guys. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya ucap syukur sama Tuhan, dan saya ingin bersaksi tentang cinta kasih Tuhan selama saya di Jakarta. Semua karena kemurahan Tuhan, dan saya mau bersaksi kemarin ini, puji Tuhan, jadi kan dalam perkuliahan saya semester 2, puji Tuhan bisa selesai dan IPK sudah keluar. Puji Tuhan saya tidak ada pengulangan atau nilainya sudah cukup, dan puji Tuhannya lagi saya di situ ada peningkatan, ya semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan karena kemurahan lagi saya benar-benar bersyukur saya bisa melanjutkan ke semester 3, bisa melanjutkan ke jenjang ke berikutnya. Itu semua sekali lagi jujur saja itu semua karena kemurahan Tuhan, benar. Saya mau bersaksi dimana emang kalau dalam setiap pribadi saya gitu ya, terutama dalam pribadi saya emang kadang saya merasa khawatir, emang ada. Jujur saya apalagi kan di sini bapak ibu kan semua kan lebih pengalaman, lebih banyak pengalamannya, tapi jujur saya yang masih muda ini juga ada rasa ya khawatir, ada jujur. Cuman saya ingin kayak bersaksi tuh kalau pada fase-fase seperti itu tuh emang datang kepada Tuhan tuh solusi yang terbaik. Kadang saya melihat, jujur saya dulu kadang lebih memilih kayak lebih apa keluar atau gimana, tapi kembali lagi datang kepada Tuhan tuh lebih lega gitu loh. Terus emang saya lebih dibukakan lagi, emang sebenarnya Tuhan bisa mengubah kondisi kita kayak membalikkan telapak tangan gitu gampang, tapi Tuhan mengajarkan saya tuh bagaimana saya menyikapi permasalahan hidup ini gitu. Sama mama kan mah ingat ya mah. Ya kembali lagi emang masa depan dan pengharapan kan ada di dalam Tuhan. Jadi cukupnya aja, apalagi kan Tuhan memberikan menurut kesanggupan saya. Apalagi dalam masa-masa perkuliahan ini kan banyak problematik, dan saya mohon bantu bantuan doa saudara-saudara. Besok saya juga sudah pindah ke kelas malam, jadi kemungkinan besar saya
akan mengambil kelas karyawan lah, kelas malam tuh ibarat seperti itu. Dan saya mohon bantu dukungan untuk keluarga jemaat, kayak saya keluarga jemaat semua. Ya kami hidup, kami jujur aja keluarga, apalagi saya dan mama tuh semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, dan lebih berserah aja sama Tuhan. Bukan berarti saya diam gitu, tapi jujur saja kami hidup dipelihara sama Tuhan. Ya itu sih, cuman Tuhan baik lah. Tuhan itu baik. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya itu semua karena izin Tuhan, dan selagi Tuhan yang menyertai saya, makanya saya bersaksi sama teman-teman saya gitu, cinta kasih Tuhan tentang kebenaran akan Dia yang mau datang menjadi sama seperti kita, karena kasihnya Dia menebus dosa setiap saya dan kita semua. Benar, hidup ini semua karena kemurahan sih, jujur saja. Ya dengan kesaksian yang menguatkan dari saudara-saudara semua, dan terutama saya dan keluarga saya, semua karena kemurahan Tuhan. Itu sih kesaksian sedikit. Tuhan itu. Wah, terima kasih Mas Gabriel. Ya, Tuhan yang sudah mulai semuanya, Amin. Tuhan yang akan terus menyertai, meneruskan sampai pada akhirnya. Ya, Tuhan yang akan menyertai. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ada lagi yang mau menambahkan? Bapak-bapak ada? Om Saul? Belum. Komandan, Mas ya? Belum. Kalau tidak ada, kita akan berdoa syafaat. Ya, kami serahkan pada keluarga. Doa syafaat untuk gembala ya. Oper-operan gitu. Ya, mari kita satu hati dalam doa kita. Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami di sore hari ini. Setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya Tuhan tertanam dalam setiap hati, pikiran dan hidup kami. Engkau sendiri yang berbicara lebih lagi ya Tuhan dalam setiap keadaan kami hari ini Tuhan. Apapun itu, kiranya Engkau yang menjadi kekuatan hati kami, Engkau yang menjadi ketenangan kami ya Tuhan. Engkau yang lebih besar daripada hati kami, Engkau yang lebih besar dari segala sesuatu ya Tuhan, bahkan lebih besar dari segala problem permasalahan kehidupan kami. Engkau yang lebih berkuasa ya Bapa, dan kami percaya Tuhan, ketika kami tekun, ketika kami setia, ketika kami taat akan setiap perintah-Mu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau menepati janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau menepati setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kiranya Engkau meneruskan Tuhan hikmat-Mu, marifat daripada Tuhan, membuka rahasia firman-Mu dan pengalaman-pengalaman rohani ya Bapa, sehingga Tuhan lewat setiap kesaksian, lewat setiap apa yang disampaikan, boleh semakin menguatkan iman kami, bertumbuh semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu yang sudah menyaksikan kebaikan, cinta kasih-Mu Tuhan, Tuhan kembali memperlengkapi, menambahkan pengalaman-pengalaman rohani bagi setiap kami, sehingga kami semua boleh merasakan Engkau begitu baik. Dan dengan kekuatan itu Tuhan, dengan pengalaman itu Tuhan, kami bisa membangun di mana perlu, kami membangun dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengar setiap seru doa kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk keluarga di tempat ini pertama-tama ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk adik kami Pila Tuhan, yang Kau tambahkan lagi usianya menjadi 12 tahun Tuhan, dan sudah masuk ke jenjang SMP ya Bapa. Tuhan, kami serahkan masa depannya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap cita-citanya dan apa yang dijalani lewat studi, lewat harapan, lewat mimpi. Tuhan memberkati ya Bapa, menuntun setiap langkah demi langkah, menambahkan hikmat, kepintaran, akal budi daripada Tuhan. Jadikan anak ini takut akan Tuhan, dan jadikan lebih dari yang lain ya Tuhan. Engkau akan menunjukkan ya Tuhan bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan lebih dipakai Tuhan, dan menyatakan saksi Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih ya Tuhan. Juga Tuhan, kerinduan keluarga ini ya Tuhan, untuk rumah ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah yang sanggup Tuhan
menyediakan segala yang kami butuhkan, segala keperluan kami, dan juga terutama untuk keluarga di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dengan tangan Tuhan yang kuat yang membela keluarga di tempat ini Tuhan, segala sesuatunya akan tercukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati Tuhan pekerjaan, rumah tangga, usaha dari rumah tangga di tempat ini. Pak Wowo Tuhan sebagai kepala keluarga Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan-Mu senantiasa. Juga Tuhan saudara Aga Tuhan memberkati dalam masa sekolahnya dan cita-citanya Tuhan menyertai. Bu Yuli Tuhan di tempat ini Kau juga semakin memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Mbah Tante Jo Tuhan di tempat ini, yang menjadi oma di tempat ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Engkau senantiasa memberikan kesehatan untuk Tante Jo Tuhan. Dan kami memohonkan terus Tuhan Kau memberikan selalu kesehatan panjang umur Tuhan, penyertaan Tuhan melimpah-limpah ya Bapa. Berkat rohani, berkat jasmani Tuhan memberkati anak cucu semua, diberkati Tuhan karena sudah melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Bapak Tarigan Tuhan, yang secara khusus saat ini sedang mengalami pengobatan Tuhan, perawatan di bagian leher Tuhan, tiroid ataupun gondok Tuhan. Kami mohon dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu yang besar juga ya Bapa, apa yang dialami Tuhan oleh Pak Tarigan Tuhan, Tuhan kiranya menyatakan maksud tujuan-Mu ya Bapa. Dan lewat ini Tuhan, nama Tuhan bisa dipermuliakan ya Tuhan, menjadi kesaksian bagi keluarga. Kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah menolong Tuhan saudara dan juga Senda, Tuhan juga pasti menolong Tuhan Pak Tarigan dan juga keluarga. Kami terus berdoa Tuhan untuk keluarga Bu Tarigan juga. Kau memberikan kekuatan senantiasa Tuhan. Kau yang mengerti segala kebutuhan, segala pergumulan. Kau yang menjadi penolong satu-satunya dalam keluarga Tuhan. Berkati Tuhan Bu Tarigan dengan kekuatan yang lebih lagi daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Bu Bambang, Tuhan juga senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Kami semua di sini Tuhan yang saat ini memiliki banyak pergumulan, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang kesusahan, apapun juga Tuhan Kau yang maha tahu, maha mengerti. Tuhan yang jawab setiap pergumulan kami, Tuhan yang tolong kami ya Bapa. Tuhan yang kuatkan iman kami lewat setiap firman Tuhan yang kami dengar, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dan kami boleh melihat kuasa Tuhan ajaib dan nyata dalam hidup kami. Kami juga bawa untuk saudara Gabriel, Tuhan memberkati ya Bapa dalam segala proses perkuliahan, dalam segala proses pekerjaan Tuhan yang sedang direncanakan, diusahakan. Tuhan memberkati, Tuhan berikan pintu berkat-Mu Tuhan untuk saudara kami ini. Biar Tuhan kami melihat orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah kesulitan Tuhan. Tapi karena mengandalkan Tuhan maka apapun yang dikerjakan akan diberkati oleh Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan, kami juga bawa Tuhan untuk Mas Edi. Tuhan mohon kemurahan-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kesembuhan-Mu ya Bapa. Yang terbaik Tuhan nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Juga Mas Agus, Tuhan juga jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mas Titus Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Juga Tuhan Bulian yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan, Tuhan juga tolong lawat ya Bapa, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga jemaat yang lain dalam perawatan, terapi, pengobatan, apapun itu Tuhan, konsumsi obat-obatan, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan terus kuatkan iman mereka, percaya mereka kepadamu ya Bapa. Jangan sampai iman kami menjadi lemah Tuhan karena sakit penyakit ya Bapa. Terima kasih juga jemaat-Mu yang sudah lama tidak beribadah, meninggalkan-Mu Tuhan, ataupun yang berpaling kepada Allah yang lain. Tuhan kami mohon terus Tuhan, Engkau menarik mereka kembali, Engkau terus membawa mereka kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan, percaya kembali kepada Yesus dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, apabila kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan juga memberkati kami semua. Kami sudah hadir tempat ini Tuhan, kami percaya jerih payah kami tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan ketika kami mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati makanan roti makanan kami, air minuman kami, dan menjauhkan segala sakit penyakit dalam kehidupan kami. Dan Engkau melindungi kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Keluarga yang sudah menyediakan tempat dan apapun yang mereka sediakan Tuhan, kiranya Engkau juga mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampuni apabila ada kesalahan kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup persekutuan ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyering engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya kami menaikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima